Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas 10 yang saya cintai dan saya banggakan. Ya, sebelum memulai pembahasan materi tentang teks negosiasi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ayunur Hasanah, NPM 2120301098 dari kelas C, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Tidar. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teks negosiasi di kelas 10 semester 2. Nah, teks negosiasi sebenarnya sering kita jumpai di keseharian kita. Pernah kita menawar harga barang, pernah kita meminta uang kepada kedua orang tua, harus kasih alasan panjang lebar. Secara tidak sadar, sebenarnya kita sering melakukan kegiatan negosiasi. Nah, negosiasi juga terjadi di lingkup perusahaan, negara, dan lain-lain. Nah, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian teks negosiasi menurut para ahli. Apa sih teks negosiasi itu? Menurut para ahli, teks negosiasi yang pertama yaitu menurut Hartman, negosiasi merupakan suatu proses komunikasi yang dimana kedua belah pihak masing-masing dengan satu tujuan dan sudut pandang mereka sendiri berusaha untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak tersebut mengenai masalah yang sama. Yang kedua, menurut Henry Kissinger, negosiasi merupakan suatu proses untuk dapat menggabungkan posisi konflik ke posisi umum di bawah aturan kesepakatan bulat atau kesepakatan bersama. Yang ketiga, menurut Oliver, negosiasi merupakan sebuah transaksi di mana kedua belah pihak akan mencapai hak atas hasil akhir atau mufakat. Nah, itulah tadi beberapa pengertian negosiasi menurut para ahli yang intinya adalah untuk mencapai kesepakatan bulat atau kesepakatan akhir bersama. Materi yang selanjutnya adalah tujuan teks negosiasi. Tujuan teks negosiasi antara lain yang pertama untuk dapat mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak atau kedua belah pihak yang melakukan proses negosiasi. Yang kedua yaitu untuk bisa mencapai suatu kondisi yang saling menguntungkan bagi pihak-pihak yang akan bernegosiasi di mana semuanya mendapatkan manfaat. Yang ketiga yaitu untuk dapat menyelesaikan masalah dan menemukan solusi dari masalah yang sedang dihadapi para pihak-pihak yang bernegosiasi. Materi selanjutnya yaitu manfaat teks negosiasi. Teks negosiasi juga memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, terciptanya jalinan kerjasama satu pihak dengan pihak yang lainnya dalam mencapai tujuan masing-masing. Yang kedua, saling pengertian antara masing-masing pihak yang bernegosiasi mengenai kesepakatan yang akan diambil dan dampaknya bagi semua pihak. Yang ketiga, negosiasi bermanfaat bagi terciptanya kesepakatan bersama yang akan saling menguntungkan bagi semua pihak yang melakukan negosiasi. Yang terakhir atau yang keempat yaitu terciptanya suatu interaksi yang positif antara pihak yang bernegosiasi sehingga jalinan kerjasama akan menghasilkan dampak yang lebih luas bagi banyak orang. Materi selanjutnya yaitu fungsi teks negosiasi. Teks negosiasi memiliki beberapa fungsi. Teks negosiasi memiliki fungsi utama, yakni untuk memastikan atau menetapkan keputusan dari kedua belah pihak yang melakukan negosiasi atau memiliki kepentingan yang berbeda sehingga dapat menjadi satu. Selain itu, teks negosiasi juga berfungsi untuk mencari serta menentukan jalan keluar penyelesaian masalah tanpa harus merugikan kedua belah pihak. Fungsi lain dari teks negosiasi yaitu agar berbagai pihak yang terlibat berada dalam posisi yang menguntungkan dan tidak ada yang merasa dirugikan dalam sebuah negosiasi. Struktur teks negosiasi. Struktur teks negosiasi ini berguna untuk menunjukkan alur pada teks sehingga isi teks dapat mudah dipahami. Berikut adalah beberapa struktur teks negosiasi. Yang pertama yaitu orientasi. Orientasi adalah pengenalan topik atau masalah pada pihak-pihak yang bersengketa dalam melakukan negosiasi. Yang kedua yaitu pengajuan. Pernyataan pihak pertama untuk meminta atau mengajukan pihak kedua menanggapi tuntutannya.
Yang ketiga yaitu penawaran. Pernyataan pihak kedua untuk melakukan tawar-menawar atas penolakan masing-masing. Yang keempat yaitu kesepakatan. Kesepakatan yaitu akhir dari kedua belah pihak berdasarkan hasil tawar-menawar. Selain struktur wajib tersebut, ada pula jenis bentuk struktur teks negosiasi yang lain, yaitu yang pertama struktur sederhana berisi pembukaan, isi, dan penutup. Yang kedua ada penjual dan pembeli yang berisi orientasi, permintaan, pemenuhan, dan penawaran. Yang terakhir yaitu persetujuan. Yang ketiga yaitu ada jenis pengusaha atau nasabah atau pihak bank yang terdiri dari orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup. Materi selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan teks negosiasi. Kaidah kebahasaan teks negosiasi. Teks negosiasi memiliki kaidah kebahasaan yang membedakan dengan teks yang lain. Kaidah kebahasaan teks negosiasi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada bahasa persuasif. Bahasa persuasif merupakan suatu bahasa yang digunakan untuk membujuk ataupun menarik perhatian. Yang kedua yaitu ada kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif ialah suatu kalimat yang disampaikan dalam bentuk isi pernyataan, yaitu berfungsi agar memberikan informasi maupun berita mengenai sesuatu hal. Yang ketiga ada kesantunan bahasa. Dalam teks ini menggunakan bahasa yang santun antara kedua belah pihak. Hal ini disebabkan agar terjadi komunikasi yang baik demi mencapai negosiasi yang sukses. Yang keempat adalah menggunakan konjungsi, artinya menggunakan kata penghubung di dalam teks tersebut. Contohnya, kalau, begitu, meskipun, walaupun, dan yang lainnya. Yang kelima yaitu ada kalimat efektif. Kalimat efektif artinya suatu kalimat yang padat, singkat, jelas, lengkap, serta dapat menyampaikan informasi secara tepat, jelas maksudnya agar mudah dipahami baik si pendengar atau pembaca. Sedangkan tepat maksudnya dapat sesuai dengan kaidah bahasa yang berlaku tersebut. Yang keenam ada berisi pasangan tuturan. Tuturan ialah sebuah kalimat yang diutarakan oleh seseorang untuk menyampaikan maksud maupun tujuan tertentu. Hal ini merupakan bentuk komunikasi secara lisan seseorang kepada mitra tutur pada kehidupan sehari-hari. Di dalam sebuah teks negosiasi, tuturan berupa dialog yang artinya dilakukan oleh dua orang maupun lebih untuk melakukan suatu kegiatan negosiasi. Nah, masuk pada materi yang terakhir yaitu jenis-jenis teks negosiasi. Yang pertama ada negosiasi berdasarkan untung dan rugi. Negosiasi berdasarkan untung dan rugi dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu negosiasi menghindari konflik, yang artinya di dalam negosiasi tersebut menghindari konflik ini, kedua belah pihak menghindari konflik yang akan timbul. Jadinya kedua belah pihak dapat bersepakat untuk menyelesaikan suatu masalah secara bersama. Yang kedua ada negosiasi kolaborasi, yang artinya di dalam negosiasi ini negosiator atau orang yang melakukan negosiasi akan terus berusaha untuk mencapai suatu kesepakatan dengan menggabungkan pada setiap kepentingan masing-masing. Yang ketiga, ada negosiasi akomodasi, yang artinya di dalam negosiasi akomodasi ini pada negosiator atau orang yang melakukan negosiasi mendapatkan keuntungan yang sangat sedikit, bahkan bisa dibilang rugi. Sedangkan pada pihak lawan yang bernegosiasi mendapatkan keuntungan yang sangat besar, bisa mencapai 100% keuntungan. Biasanya kerugian ini karena kegagalan yang disebabkan oleh negosiator di dalam bernegosiasi, jadinya tidak mendapatkan keuntungan apapun. Nah, selanjutnya ada negosiasi berdasarkan situasi. Dapat dibagi menjadi yang pertama, negosiasi formal. Negosiasi formal ini terjadi saat situasi sedang
formal. Ciri-ciri pada negosiasi formal yakni adanya sebuah perjanjian yang sah di mata hukum. Karena setiap pelanggaran pada perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak akan menjadi suatu perkara hukum. Misalnya yaitu negosiasi di antara kedua belah perusahaan. Yang selanjutnya ada negosiasi non-formal atau informal. Pada negosiasi non-formal atau informal bisa terjadi kapanpun, dimanapun, serta siapapun. Karena negosiasi non-formal atau informal tidak dibutuhkan perjanjian yang khusus. Yang selanjutnya ada negosiasi berdasarkan jumlah negosiator yang dibagi menjadi yang pertama, negosiasi dengan pihak penengah. Pada negosiasi dengan pihak penengah, negosiasi ini dilakukan pada dua negosiator atau bahkan lebih dan juga pihak penengah. Biasanya, negosiator saling menyampaikan argumentasi pada pihak penengah yang bertugas menyampaikan keputusan akhir dari negosiasi itu. Misalnya, pada sidang di kantor pengadilan, pada pihak penggugat, jika pihak yang tergugat ialah pihak yang dapat bernegosiasi, sementara itu hakim hanya menjadi pihak penengah. Yang selanjutnya, negosiasi tanpa pihak penengah. Pada negosiasi tanpa pihak penengah, negosiasi ini dapat dilakukan pada dua negosiator atau bahkan lebih. Negosiasi yang dilakukan tanpa adanya pihak penengah sebagai penengah sehingga sebuah keputusan negosiasi bergantung pada pihak yang telah melakukan negosiasi tersebut. Misalnya, negosiasi ini yakni negosiasi antara perwakilan manajer dan pihak sponsor. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.